Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sofia Nurlaili dengan NIM 204011032. Di sini saya akan memaparkan materi tentang etos kerja dalam bisnis untuk memenuhi tugas mata kuliah Etika Bisnis kelas D. Baik, yang pertama ada pengertian etos kerja. Kerja dalam pengertian luas adalah semua bentuk usaha yang dilakukan manusia, baik dalam hal materi maupun non-materi, intelektual atau fisik maupun hal-hal yang berkaitan dengan masalah keduniawian atau keakhiratan. Kerja adalah segala aktivitas dinamis dan mempunyai tujuan untuk memenuhi kebutuhan tertentu. Dan di dalam mencapai tujuan tersebut diperlukan upaya dengan penuh kesungguhan untuk mewujudkan prestasi yang optimal sebagai bukti pengabdian dirinya kepada Allah. Secara etimologi, etos kerja Islam dalam bahasa Inggris disebut dengan Islamic Work Ethic, sedangkan etika kerja Islam disebut Ethic of Islamic Work. Etos berasal dari bahasa Yunani, yaitu ethos, yang berarti sifat dasar atau karakteristik yang merupakan kebiasaan dan watak seseorang. Berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia mendefinisikan etos sebagai pandangan hidup khas dari suatu golongan sosial. Secara bahasa, etos dan etik mempunyai dua kata yang muncul. Etika memberi makna sebagai sikap yang dilihat orang lain, sementara etos merupakan sikap yang menunjukkan dorongan diri dalam manusia, sehingga akan muncul etika yang berpengaruh terhadap lingkungan sekitar. Selanjutnya, landasan hukum etos kerja Islam. Islam memerintahkan pekerjaan yang baik dan bermanfaat bagi manusia, agar setiap pekerjaan mampu memberi nilai tambah dan mengangkat derajat manusia, baik secara individu maupun kelompok. Ini adalah pesan iman yang membawa manusia kepada orientasi nilai dan kualitas. Beberapa landasan hukum etos kerja Islam terdapat dalam Al-Quran, Quran Surat At-Taubah ayat 105, dan Quran Surat Al-Mulk ayat 15, dan juga terdapat pada hadis. Prinsip etos kerja Islam. Beberapa prinsip-prinsip dasar etos kerja dalam Islam yaitu yang pertama ada bahwa pekerjaan itu dilakukan berdasarkan pengetahuan. Yang kedua, pekerjaan harus dilaksanakan berdasarkan keahlian. Yang ketiga, berorientasi kepada mutu dan hasil yang baik. Yang keempat, pekerjaan itu diawasi oleh Allah, Rasul, masyarakat. Karena itu harus dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab. Yang terakhir ada pekerjaan dilakukan dengan semangat dan etos kerja yang tinggi. Fungsi dan tujuan etos kerja Islam. Fungsi etos kerja adalah yang pertama pendorong timbulnya perbuatan, yang kedua penggairah dalam aktivitas, yang ketiga penggerak. Etos kerja mempunyai beberapa tujuan, yakni ibadah, mencari nafkah, kepentingan amal sosial, kehidupan yang layak, dan menolak kemungkaran. Contoh dalam menerapkan etos kerja yang pertama, bekerja tepat waktu. Menerapkan contoh etos kerja di kantor dengan selalu bekerja tepat waktu, datang ke kantor beberapa menit sebelum waktu absen. Hal itu untuk menghindari rasa terburu-buru sebelum bekerja. Jadi kita bisa merasa lebih rileks sebelum memulai bekerja. Dan yang kedua, meminimalisir distraksi saat bekerja atau berada di kelas. Salah satu tantangan terbesarnya adalah banyaknya gangguan di sekitar kita. Misalnya teman yang selalu mengajak ngobrol hingga keasyikan menggunakan smartphone. Nah, untuk menunjukkan bahwa kamu adalah seorang mahasiswa atau karyawan yang disiplin dan memiliki etos kerja yang baik, maka selalu hindari distraksi tersebut. Saat distraksi mampu dikurangi, tentunya kita akan lebih mudah berkonsentrasi saat bekerja atau di kelas. Jadi bisa diselesaikan tepat waktu. Baik, berikut pemaparan materi dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.